Jatinegara, kawasan di timur Jakarta, bukan sekadar titik di peta metropolitan hari ini. Di balik padatnya, lalu lintas dan deretan pertokoan, tersimpan kisah panjang yang membentang sejak zaman kolonial. Sebuah babak sejarah yang dimulai lebih dari 3 abad silam. Sekitar 15 km dari Batavia, pada tahun 1656, seorang guru Kristen asal Banda, Maluku, bernama Cornelis Senen, mulai membuka lahan di tepian Sungai Ciliwung. Ia adalah tokoh pendidikan dan kepala kampung yang dihormati, sehingga memperoleh gelar kehormatan Mister. Dari sinilah muncul nama Mister Cornelis, yang kemudian disederhanakan masyarakat menjadi Master. Pada masa itu, VOC tengah menghadapi perlawanan dari Kesultanan Banten. Untuk menjaga akses menuju selatan, tepatnya Buitenzorg, kini Bogor, VOC membangun benteng dari kayu, pagar, di atas tebing Sungai Ciliwung. Kawasan ini menjadi titik strategis pertahanan, perdagangan, dan permukiman. Pada tahun 1734, benteng kayu itu digantikan dengan struktur bata berbentuk bintang, Starfort, memperkuat posisi Master Cornelis sebagai benteng pertahanan utama, terutama saat meletusnya pemberontakan Tionghoa pada 1740. Di masa Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff, Master Cornelis dijadikan lokasi pelatihan militer karena udaranya yang lebih sejuk dan tingkat malaria yang lebih rendah dibandingkan kawasan pesisir. Bahkan, kedai di dalam benteng menjadi tempat tamasya bagi warga Batavia. Tahun 1810 menjadi titik penting saat Gubernur Jenderal Daendels membangun retrenchment, kamp militer dengan pertahanan kuat di kawasan ini. Namun pada 26 Agustus 1811, pasukan Inggris berhasil merebut Mister Cornelis dalam sebuah pertempuran besar yang merupakan bagian dari konflik global antara Inggris dan Prancis yang turut menyeret Belanda. Setelah kekuasaan kolonial Belanda kembali, benteng ini sempat diubah menjadi penjara militer, kemudian penjara wanita, dan akhirnya ditutup pada sekitar 1892. Kini, bekas benteng itu hanya dapat dilacak melalui peta, berada di timur laut jembatan Ciliwung, kawasan Kampung Melayu, Jatinegara. Pada abad ke-19, Mr. Cornelis tumbuh pesat menjadi kota satelit Gemeente, penting bagi Batavia. Perkembangan ini didorong oleh pembangunan jalan raya pos, Grote Posweg, oleh Daendels, yang menjadikan kawasan ini sebagai simpul jalur penghubung Pulau Jawa. Selain sebagai pusat perdagangan dan permukiman, Mr. Cornelis juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Jatinegara, yang wilayahnya mencakup daerah-daerah seperti Bekasi, Cikarang, Matraman, Tebet, Keramat Jati, Mampang, Pondok Gede, Pasar Rebo, Pancoran, Kebayoran, Ciputat, dan Ciledug. Secara administratif, kabupaten ini dikenal sebagai Regentschap Mr. Cornelis sejak tahun 1925. Namun pada 1 Januari 1936, pemerintah kolonial Belanda menggabungkan wilayah tersebut ke dalam kota Batavia. Akhir dari status administratif Mr. Cornelis datang pada 11 April 1949, ketika Regentschap itu resmi dibubarkan dan pusat administrasi dipindahkan ke Depok. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi simpul transportasi vital. Jalur kereta api pertama yang menghubungkan Mr. Cornelis dengan Batavia pada 6 April 1875. Lalu pada tahun 1881, tram uap yang dioperasikan oleh Nederlands Indische Tramweg, Macapai, mulai melintasi rute dari Kampung Melayu menuju Kota Intan, melewati Matraman, Keramat, Senen, Harmoni, dan Glodok. Kereta listrik mulai beroperasi pada 6 April 1925, menjangkau rute sejauh 15,6 km ke stasiun Tanjung Priok dan 2,6 km ke stasiun Manggarai.
Ini memperkuat peran Master Cornelis sebagai pusat mobilitas di Batavia. Nama Jatinegara sendiri baru digunakan sejak pendudukan Jepang tahun 1942. Nama Meister dianggap terlalu berbau Belanda, sehingga diganti dengan istilah lokal, Jatinegara, yang diyakini berasal dari bahasa Sunda Jatinanagara, berarti jati diri negara, sebuah simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan penegasan identitas lokal. Di antara Weltevreden dan Mr. Cornelis, terbentang salah satu lintasan penting dalam jaringan kereta api kolonial. Di sepanjang jalur ini, pembangunan terus bergerak maju. Di Manggarai, bengkel pusat baru tengah dibangun, lengkap dengan deretan rumah dinas bagi para pekerja kereta api. Kawasan ini menjadi simbol modernisasi, tempat para teknisi dan pegawai tinggal berdampingan dengan denyut kemajuan zaman. Tak jauh dari sana, sebuah viaduk megah membentang di atas jalan raya pos, menghubungkan Batavia dan Buitenzorg. Sebuah mahakarya teknik masa itu menjadi saksi bisu perjalanan dari pusat kota menuju pedalaman. Emplasmen Mr. Cornelis menjadi simpul penting dalam pergerakan orang dan barang. Sementara itu, sebuah jembatan beton bertulang dengan bentang 34 meter menyeberangi Sungai Ciliwung. Tangguh, fungsional, dan mencerminkan pencapaian teknologi kolonial Belanda di Hindia Timur. Di sudut timur Jakarta, Jatinegara berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Hari ini, kawasan ini dikenal sebagai simpul transportasi yang ramai, dengan terminal Kampung Melayu dan deretan halte Transjakarta yang tak pernah sepi. Tapi jauh sebelum deru kendaraan dan keramaian penumpang, Jatinegara telah menyimpan kisah sejak zaman kolonial. 3 abad lalu, wilayah ini adalah halaman depan bagi kekuasaan VOC di timur Batavia. Sebuah benteng kayu berdiri kokoh, mengawasi lalu lalang dari pedalaman. Disinilah perjumpaan pertama antara dunia lokal dan kekuatan asing terpatri dalam sejarah. Nama Jatinegara sendiri berasal dari bahasa Sunda, berarti kota nyata atau kota sejati. Sebuah petunjuk bahwa kawasan ini pernah memiliki peran penting, bahkan sebelum kedatangan Belanda. Waktu bergulir, dari benteng dan barak militer, Jatinegara menjelma menjadi titik strategis. Pada 1970-an, pertumbuhan penduduk Jakarta yang pesat dan arus urbanisasi yang deras mendorong pembangunan terminal Kampung Melayu, sebuah upaya untuk merespons kebutuhan mobilitas warga ibu kota. Sejak saat itu, wajah Jatinegara mulai berubah. Lebih padat, lebih sibuk, tapi tak pernah kehilangan denyut historisnya. Kini, Jatinegara menjadi simpul penting dalam jaringan Transjakarta, dilayani oleh koridor 5, 7, 10, dan 11. Di antara lalu lintas yang tak pernah tidur, masih bisa kita temukan jejak masa lalu. Bangunan tua bergaya Indis, pasar-pasar tradisional yang sudah berdiri puluhan tahun, dan lorong-lorong sempit yang menyimpan cerita warganya. Jatinegara bukan hanya sebuah kawasan, ia adalah ruang hidup yang merangkum sejarah dan masa kini, tradisi dan modernitas, kenangan dan harapan. Dalam riuhnya kota yang terus bergerak, Jatinegara tetap berdetak sebagai cermin sejarah Jakarta, kokoh, dinamis, dan tak pernah lelah menampaki waktu. Ada kota di timur Batavia, di mana dentang sejarah tak pernah benar-benar sirna. Master Cornelis, begitu kau disebut dulu, dari nama sang guru hukum yang menata nalar dan aturan ratu. Benteng dibangun, senapan disiagakan, pabrik senjata dan barak-barak pertempuran. Kereta api pertama menderu ke sana, membelah waktu, membawa Batavia ke arah dunia. Tapi kota bukan hanya benteng dan besi, ia tumbuh dari pasar, dari lidah-lidah yang bersaksi, dari Melayu, Betawi, Arab, Tionghoa, bercampur dalam nadi yang tak henti mengucap doa. Lalu zaman bergeser, kolonialisme perlahan dipatahkan oleh darah dan tekad. Indonesia bangkit dari debu sejarah, dan Master Cornelis, kau pun harus berpindah wajah. Jatinegara, tanah kesetaraan,
bukan lagi nama yang asing dari seberang lautan. Kini engkau milik rakyat yang bekerja, pedagang, sopir bajaj, buruh, dan penjajah cerita. Namun kami tahu, nama lama tak sekadar huruf dalam buku, ia adalah akar yang tak bisa dicabut meski daunnya telah menjulang ke masa depan yang ribut. Maka biarlah kami menyebut dua nama itu, dalam doa, dalam kenangan, dalam waktu yang bersatu, Mr. Cornelis yang pernah ada dan Jatinegara yang kini berjaya.